Ya, blessed people, salam jumpa lagi bersama saya dengan Pastor Theodorus. Kita hari ini ada di Taman Barito, Jakarta Selatan. Kemarin kita sudah membahas topik penyakit itu dari siapa. Nah, kita sudah membahas dari sisi Ayub. Sekarang kita akan melihat juga, ini masih ada sambungannya, bahwa penyakit itu dari siapa. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca Alkitab sebagai dasar perenungan kita pada siang hari ini. Siap ya? Berdoa dulu dan siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Blessed people, ayat pokok kita terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Yuk kita baca. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Demikian yang menjadi dasar pembahasan kita, perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mencatat bahwa kalau umat Israel atau kita pada hari ini beribadah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan berupa makanan minuman itu terjamin. Ini sudah menjadi bahasan saya di video-video sebelumnya. Hari ini kita membahas penyakit itu dari siapa. Pada sesi yang sebelumnya atau video sebelumnya kita telah membahas bahwa penyakit merupakan rancangan dari iblis, tetapi tanpa kedaulatan Allah yang mengiyakan, yang meng-ACC, yang merestui atau mengizinkan, tidak ada satupun yang dapat terjadi. Bahwa firman Tuhan juga melalui Tuhan Yesus dikatakan bahwa burung pipit itu harganya seduit, tetapi tidak satupun burung itu akan jatuh tanpa sepengetahuan Bapa. Apalagi kamu dikatakan kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit itu. Mengapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang terlebih lagi kita ditebus oleh darah Yesus. Burung pipit harganya sangat murah dengan harga uang, tetapi kita, orang Kristen, orang percaya, harganya adalah darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari kitab Keluaran yang kita baca ini, bahwa Tuhan menjanjikan akan menyediakan makanan minuman, termasuk menjauhkan umat Israel atau kita hari ini dari sakit penyakit. Tetapi jangan lupa bahwa ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa agar mereka mentaati malaikat yang Dia utus untuk menyampaikan setiap perkataan dari Tuhan. Itu berarti bukan hanya beribadah akan menjauhkan kita dari sakit penyakit, tetapi juga mentaati firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat dijelaskan tentang aturan makanan-makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Hal ini tentu bagi kita umat Kristen, ini bukan soal keselamatan, tentang hidup yang rohani yang kekal itu. Tetapi sesungguhnya dari daftar makanan itu, kita mendapati bahwa kita dapat terganggu kesehatan oleh beberapa jenis binatang yang dapat menyebabkan kita kena penyakit. Jadi sesungguhnya yang dapat menyebabkan penyakit bukan hanya setan, bukan hanya iblis, tetapi ternyata juga itu bergantung pada kita. Dari apa? Dari pola hidup kita, dari pola makan kita. Pola hidup kita itu juga dapat menyebabkan sakit penyakit. Jadi bukan karena setan atau karena iblis, tetapi karena kita yang terlalu keras bekerja, yang menjadi gaya hidup kita, akhirnya kita senantiasa kurang dalam beristirahat, kurang berolahraga, yang justru menjadi gaya hidup kita, yaitu pola makan yang tidak sehat. Kita sembarang makan, karena di Perjanjian Baru, orang Kristen rasanya diperbolehkan untuk makan semua, sehingga kita seringkali tidak lagi mengikuti apa kata firman Tuhan. Sesungguhnya bukan soal hukum Tauratnya, tetapi ternyata di dalamnya ada jenis-jenis binatang yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Sebab itu, kita sendiri yang harus menjaga
pola hidup kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengatur diri kita, bagaimana kita sendiri dapat mengatur jam kerja dan jam istirahat kita, dan terlebih juga termasuk pola makan di dalamnya. Apa yang boleh kita makan, apa yang tidak boleh kita makan secara berlebihan, tentu maksud saya. Kalau Anda punya masalah dengan kesehatan, tentu saran dokter adalah salah satu cara Tuhan menggunakannya untuk memperingatkan kita agar kita tetap sehat, agar kita tidak mengalami sakit penyakit. Jadi tidak selalu karena kuasa setan, kuasa kegelapan menyebabkan kita kena penyakit, tetapi seringkali penyebab sakit itu atau sakit itu disebabkan oleh diri kita, oleh pola hidup kita, oleh pola makan kita. Sebab itu, dengarkan firman Tuhan dari apa yang disampaikan dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang berkenaan dengan hidup kita. Kata Paulus juga, ada saatnya juga berolahraga. Ada saatnya kita jadi seperti atlet. Bukan hanya soal rohaninya, tetapi tentu Paulus karena dia melihat bagaimana orang Yunani, orang Romawi pada saat itu, bagaimana mereka berolahraga, sehingga dia mengambilnya menjadi analogi bagi hal yang rohani. Artinya yang jasmani itu benar-benar juga ada dan patut untuk juga kita pertimbangkan, untuk kita lakukan demi kesehatan kita. Haleluya! Saudaraku yang kekasih, saya pernah mengalami yang namanya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, pengentalan darah, dan ketika saya datang kepada dokter, hasil periksa darah yang disarankan, yang disuruh oleh dokter, hasilnya itu tidak baik. Dan saya bertanya kepada dokter, "Dok, obatnya apa?" Dan dokter itu yang kebetulan juga anak Tuhan, dia berkata begini, "Pak Pendeta, satu-satunya cara adalah seperti Amsal pasal 23 ayat 2 mengatakan, taruhlah pisau pada lehermu jika nafsumu besar." Dan saya terkejut dan akhirnya menjadi malu karenanya, sehingga akhirnya saya menyadari bahwa ternyata pola hidup saya, pola makan saya khususnya yang telah menyebabkan saya sakit. Mulai saat itu saya mengurangi untuk makan kepiting, makan cumi yang berlebihan, mengurangi makan durian dan sebagainya yang dilarang oleh dokter untuk makan secukupnya. Dan akhirnya saya sekarang lebih sehat. Itu sudah 9 tahun yang lalu, dan sampai hari ini puji Tuhan nggak pernah lagi mengalami seperti yang saya katakan tadi. Jadi ternyata penyebab sakit yang terdapat pada tubuh kita bukan karena Tuhan tidak menepati janji, bukan Tuhan tidak menggenapi perjanjiannya, tetapi ini karena kita yang kurang bijaksana, kita yang kurang berhikmat. Kita, apapun yang kita rasa itu halal, yang apalagi kita sudah katakan, saya sudah berdoa, saya sudah mendoakannya, maka saya pikir saya boleh makan. Tetapi ternyata kita juga perlu berhikmat. Karena apa? Karena saya akhirnya menyadari, saya mau umur panjang, saya mau sehat kuat, karena saya mau melayani Tuhan lebih lama lagi dengan kesehatan dan kekuatan. Kalau saya sakit, saya lemah, bagaimana saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana saya dapat melayani ke berbagai tempat di mana saya dapat memberitakan firman Tuhan? Itu sebabnya mulai sekarang saya kemudian berpikir untuk lebih memilih hidup sehat, makan yang lebih sehat, dan lebih rutin tentunya berolahraga. Karena hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang tabu dan duniawi, tetapi semua sesungguhnya adalah hikmat dari Tuhan untuk membuat kita tetap dapat terpelihara. Sehingga apa yang kita lakukan dalam ibadah, makan minum kita tercukupi, kesehatan juga terjamin. Dan kita sebagai anak Tuhan harus menjaganya. Beribadah kita menjaga iman kita, manusia rohani kita, makan yang sehat, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan berolahraga itu juga menjaga kesehatan tubuh jasmani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, jangan takut ya. Kalau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, daya tahannya baik dan bagus, niscaya kita juga dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya, termasuk virus corona. Karena pemerintah sudah mengatakan yang penting jaga kesehatan, jaga tangan kita supaya tetap bersih, cuci tangan yang rajin dengan sabun dan air yang mengalir, dan kita juga kalau ada flu, ada demam,
jangan lupa pakai masker. Itu cara-cara bagaimana kita bisa sehat. Jadi, hidup sehat itu penting karena kita punya waktu dan kekuatan untuk melayani Tuhan dan sesama untuk lebih baik lagi. Doa saya menyertai saudara, kiranya Tuhan menolong supaya sehat dan kuat. Jaminan hidup Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, bless you.